Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia. Saya Subari Martindata hari ini berkunjung kepada salah satu tokoh Kelurahan Pisangan. Beliau adalah orang yang selama ini yang kami tahu banyak kegiatannya, terutama di lingkungan, di masyarakat, dan masih menjadi panutan masyarakat juga regenerasi muda, teman-teman semuanya. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah beliau pernah menjadi ketua pengurus makam. Tentunya hari ini kita menggali sedikit informasi dari beliau terkait masalah pemakaman atau lahan-lahan makam yang ada di seputar Kelurahan Pisangan. Kami dari Solidaritas Empati Makam ingin bertanya-tanya dengan beliau. Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Solidaritas Empati Makam memang selalu mencari info, mencari data. Apa sih yang Bapak tahu nih tentang masalah makam, persoalannya, harapannya, ya kan, baik dari tokoh masyarakat, dari orang biasa maupun dari pemerintah? Ya, terima kasih Saudara Subari Martindata yang telah mau berkunjung tempat saya. Tentunya kita berbicara tentang makam. Di sana tadinya belum ada nama, sehingga kita buat nama supaya memudahkan penyebutannya. Buatlah Lembaga Pemakaman Muslim Cirendo, ya, atau LPMC, ya, yang berdomisili di RT 4 di RW 4 Jalan Puluto Dalam, itu berbatasan dengan Kelurahan Cirendo dan Pisangan. Ya. Sedang dulunya sebelum ada Kelurahan Pisangan itu namanya dulu wakaf, yang makam. Tapi wakafnya sampai saat ini yang sangat saya prihatin, belum ada legalitasnya, terutama dalam hal bentuk suratnya, ya, apa wakaf, apa tidak ada. Sehingga saya waktu itu mencoba, karena untuk pengembangan tentunya apabila nanti kita ingin dibantu oleh pemerintah, tentunya yang diminta legalitas atau data, ya, baik itu tanah wakaf apa tanah apa, yang sampai saat ini saya kesulitan. Baik. Sehingga saya waktu itu baru masuk di satu periode 3 tahun yang lalu, saya buatlah akhirnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, notabene-nya artinya dikelola oleh masyarakat, itu ya, masyarakat yang sifatnya, sehingga untuk memudahkan pekerjaan saya mengangkat 4 petugas makam di sana. Karena kita kesulitan apabila warga ada yang meninggal, itu ke siapa yang menggali ataupun ininya, kemudian untuk mencatatnya. Sehingga sampai saat ini kita tidak tahu itu berapa ribu manusia yang sudah terkubur, dimakamkan situ. Nah, sedangkan di sini akhirnya saya buatlah waktu itu musyawarah, terkumpullah 2 kelurahan antara Cirendo dan Pisangan, itu sebanyak 30 RT. Ya, 30 RT untuk memudahkan saya. Akhirnya saya buatlah seperti kartu anggota makam. Ya. Ada itu untuk memudahkan saya apabila ada yang meninggal, di bawah surat itu bahwa mereka memang berhak dimakamkan di situ. Baik. Karena kalau tidak, jangankan 2 kelurahan, 1 kelurahan pun tidak tertampung. Ya. Karena lahan yang ada sekarang ini sebelum dapat dari orang itu, ada sih orang yang memberikan wakaf, pertama dari Pak Teddy, bukannya beri, kalau dia itu rislah, ya, rislah dari 28 meter, karena dia tidak masuk mobil, akhirnya dia ngasih 400 meter. Kemudian lagi waktu ada pembangunan PT Intiland, ya, kita minta 1 kelurahan itu 1.000, ternyata artinya Pisangan minta 1.000, Cirendo minta 1.000, ternyata dapatnya cuma 400, yang sekarang kita bangun buat sekretariat.
Jadi itu sementara yang saya punya, dan tentu saja saya secara lengkap belum begitu lengkap, tapi yang jelas petugas sudah ada, sekretariat kita sudah ada, ya. Kemudian gapura juga sudah ada. Jadi kita tinggal pengembangan yang lainnya. Barangkali dari pemerintah apakah bisa membantu menambahkan, karena tadi kalau yang tercatat situ aja 12.000 Pak ya, 30 RT 12.000, sedangkan itu lahan cuma 9.000 ya, kalau 1/2. Jadi artinya kalau kita minta, biasanya kan kita orang meninggal itu 2 meter ya. Kalau 12.000 kan berarti harus 24.000 tanah. Betul. Nah, jadi minus 10.000-an lah. Nah, itu yang saya lagi bang, sedangkan tanah itu juga manusia makin bertambah. Betul. Nah, kita minta dari pemerintah solusinya gimana kami ini. Baik Pak, jadi gini, makam tersebut yang Bapak urus itu memang kami juga udah berulang kali ngecek di sana. Kalau kita melihat hari ini makam tersebut keberadaannya dari 9.600 meter yang total itu mungkin kurang lebih ya. Tetapi intinya hari ini saya melihat setelah hitungan kami, kalau kita paksakan aja kita rapat-rapatin itu paling ketemunya tinggal 1.000 lubang lagi Pak. Sedangkan data penduduk per hari ini di 6 RW 30 RT tadi adalah kurang lebih 12.000, belum ditambah bayi-bayi akan lahir. Dan tentunya memang kami juga berharap Bapak sebagai tokoh, kami dari Solidaritas Empati Makam, baik juga pemerintah, kita harus sama-sama untuk mencari solusi ini. Karena perlu diketahui juga bahwa pemerintah juga punya TPU Pak. Jadi harapan saya bagaimana pengurus ini juga minta informasi kalau seandainya ada warga yang memang nggak bisa di situ, harus ditolong untuk dibantu di TPU pemerintah. Kan seperti itu ya. Nah, banyak juga orang bahasa sistem tumpang nih sekarang sudah mulai, tumpang atau tumpuk ya Pak. Kalau menurut kami tumpang itu kan kalau nggak mahram atau nggak saudara kan nggak bisa nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, saya sampai saat ini sudah terpikirkan ke sana. Karena tadi kalau bicara minus, ya kita harus ada penumpukan. Kalau tadi Subari mengatakan memang muhrimnya, sedangkan di situ muhrimnya aja nggak kebagian, apalagi lain orang. Nah ini yang saya minta solusinya, bagaimana saya bisa bekerja nyaman. Ya mohon maaf, belum lama ini sampai saya antara RW kesannya ya agak ada ribut, karena waktu warga meninggal sudah 13 tahun tidak jelas, tidak ada tanda-tanda, sehingga ada orang baru menggali di situ. Pas dia lagi ziarah, kok makam orang tua saya ada ditumpuk. Akhirnya marah, sehingga ya mohon maaf sih udah kita selesaikan, cuman saya nggak mau terulang kayak gitu lagi. Nah, akhirnya jadi menyusahkan kita. Nah, kita minta bagaimana cara ya tadi antara TPU sama wakaf kita ini harus ada koordinasi gitu kan. Sehingga kemarin itu kalau saya menolak, dia minta solusinya, sedangkan kita nggak ada link untuk ke TPU. Saya minta dari TPU ada semacam link lah kita. Artinya gini, bukan dari TPU. TPU ada yang namanya dinas Pak. Kalau yang saya tahu itu ada dinas Perkim. Perkim itu mengurusi atau membawai terkait tentang pemakaman. Jadi intinya gini, bismillah insya Allah kami juga dari Solidaritas Empati Makam, karena kehadiran kami adalah membantu masyarakat, membantu juga para pengurus yang setidaknya bisa menjadi fasilitator. Tentunya kita juga mempunyai konsep-konsep peremajaan ke depan seperti apa. Artinya ini juga tidak terlepas bantuan daripada pemerintah. Artinya gitu. Oke, ini bicara terkait masalah makam, alhamdulillah beliau memang orang yang sudah berkecimpung di tentang lahan makam sudah lama sekali. Saya tahu persis bahwa saudaraku semua terkait masalah lahan makam kita sangat minim dan sulit sekarang untuk mendapatkan, karena saya mengecek lahan tersebut juga sudah dikungkung atau sudah terkurung oleh lahan-lahan proyek. Yang kami berharap ke depan tidak menjadi persoalan. Yang kedua Pak, saya ingin tanya Pak, jadi kan memang dari pemerintah itu ada bantuan dana kematian Pak yang dari pemerintah pusat ya, dari yang dalam hal ini mungkin kita klaim ke wali kota, ke Dinsos. Setahu Bapak seperti apa?
Saya pernah mencoba, makanya itu tadi saya ambisi untuk membuat surat, karena jujur aja suratnya belum ada. Saya waktu itu sampai udah kayak Bangpol mengejar itu sebetulnya. Ada katanya ada hibah, ada segala macam. Nah, kepentoknya saya ditanya suratnya mana. Jadi gini Pak, saya potong. Artinya nggak mesti seperti itu sebetulnya. Kalau dana hibah itu, yang kami tahu dari Solidaritas Empati Makam bahwa untuk mengklaim dana itu memang ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah yang tergolong kategori rakyat susah atau orang miskin, kan gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak harus Bapak mengurus itu. Ini seperti bisa. Makanya besar harapan kami kalau memang pengurus atau Bapak juga nanti bisa mewakilkan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait persoalan mengklaim persoalan dana kematian untuk warga miskin. Ya bismillah, insya Allah kami juga minta izin dari Bapak bahwa emang itu bukan harus makam itu yang jelas berKTP Tangerang Selatan, memang harus klaim itu ke Dinas Sosial dan Wali Kota Tangerang Selatan, Mbak. Jadi nggak perlu harus seperti itu. Cuman memang sejauh ini belum pernah ada orang sini, mungkin yang saya mau tanya maksudnya, apakah pernah ada berhasil mengklaim itu? Kita setahu Bapak ada nggak yang pernah berhasil? Ya, justru belum ada. Nah, ini mohon maaf, baru saja sebulan yang lalu mirip kayak gitu. Jadi tadi saya bilang orang udah 13 tahun tiba-tiba dia ziarah ada mesan orang baru. Mohon maaf ya Pak, keluarga saya kemarin tuh baru 2 minggu. Akhirnya saya minta Pak RT MB waktu itu, RT MB ya dia juga kan namanya RT bukan yang nongkrongin makam, saya bilang. Akhirnya ya udahlah, yang ujung-ujungannya akhirnya yang orang yang ditumpuk itu tidak mau keluar uang untuk menggali, ya apalagi yang baru orang susah, yang akhirnya ketempuannya saya sebagai pengurus. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh kejadian begitu. Ya, artinya kita nggak punya harapan ke depan seperti itu lagi ya. Iya. Artinya kan berarti tektoknya terkait masalah sistem pengurusan administrasi, para pengurus juga memang harus tertib administrasi, Pak. Tentunya juga, yuk kita nggak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Tapi yang jadi persoalan ini sudah terjadi, dan ini menjadi persoalan. Nah, jangan sampai kemudian hari ini menjadi persoalan baru. Terulang lagi. Berarti kan sekarang kita kembali lagi konteksnya bahwa lahan kita ini sudah tidak bisa menampung. Itu poinnya. Artinya 5 tahun akan datang itu udah pasti. Udah model mau tumpang itu udah pasti mulai. Ketika tumpang itu kalau nggak mahram nggak ditumpuk pasti akan keributan seperti kemarin terjadi. Nah ini ya yang ke depan kita akan bahas sama-sama. Bismillah, insya Allah kami siap untuk berkolaborasi dengan para pengurus, para tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu terkait kebutuhan masyarakat untuk lahan pemakaman. Karena semua orang bakalan mati, Pak. Pasti pulangnya situ. Karena itu adalah makam khusus Muslim, betul nggak? Pastinya dari tanah kembali ke tanah. Dan kalau numpang itu atau tumpuk pun mesti mahram. Kan seperti ini, Pak ya. Betul. Jadi harapan terakhir apa Pak kira-kira? Yang sangat darurat sekarang ini, yang namanya kematian kita nggak tahu entah besok entah sekarang itu kan. Saya tidak mau ketika ada mati lagi saya kebingungan. Mereka tidak punya kartu anggota situ, sedangkan kita harus menyelesaikan fardu kifayah bahwa orang meninggal itu harus segera orang hidup yang cepat-cepat. Nah, saya sebagai pengurus beban. Kita mau taruh situ, diterima salah, nggak diterima, ini orang mau dikemanakan? Betul. Berarti kan harus ada perhatian pemerintah nih. Sehingga saya ada cerita waktu itu di kelurahan nggak mau terima, itu orang tidak punya sanak pemilih. Akhirnya dia nyerah, dia bilang yaudah kalau gitu bangke saya taruh aja di kampung Anda, kan orang kampung pasti komplain. Ya nggak mau lah saya kebauan. Yang akhirnya apa? Akhirnya diperbolehkan. Nah kita nggak mau kayak gitu, itu kan lucu. Baik, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari tokoh masyarakat kita, tokoh masyarakat lokal. Tetapi yang jelas bukan persoalan tokoh masyarakat lokal menengah atas, di sini tidak ada seperti itu. Yang jelas adalah beliau adalah salah satu tokoh yang memang menjadi narasumber kami bahwa apapun persoalannya, ini adalah persoalan kita semuanya. Terkait dengan kematian, ini adalah persoalan kita semuanya. Kami dari Solidaritas Empati Makam berterima kasih kepada Bapak hari ini. Yang jelas, mari bersama-sama kita peduli dengan keberadaan lahan makam, dengan kebutuhan-kebutuhan kita ke depan.
dan semoga Bapak juga selalu sehat, semuanya urusan menjadi beres ya Pak ya. Kesulitan saya sudah mulai agak mudah gitu kan. Bismillah, insya Allah kami juga untuk ke depan akan mencoba untuk berkolaborasi dengan masyarakat terkait masalah lahan-lahan makam, khususnya Cipta Timur, karena Cipta Timur juga nggak punya makam TPU nih yang dari pemerintah, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah dengan keadaan lahan-lahan makam yang disiapkan selama ini Pak. Insya Allah kami akan memberikan informasi itu dan kami akan mempertanyakan kepada pemerintah untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Mungkin nanti kami akan next kepada tokoh-tokoh berikutnya untuk meminta tanggapan dan arahan kepada kami dari Solidaritas Empati Makam agar semuanya bahwa mati itu pasti, lahan itu kita perlu. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.